Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Hari ini Senin 12 Desember 2022. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami panggil, kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami setiap saat. Saat ini Tuhan, kembali kami ingin merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini, agar iman pengharapan kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam Engkau. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 17 hingga ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Keselamatan sesudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku, di tengah-tengahnya mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan Yang Maha Kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan utama yang dialami umat Israel adalah ketidakadilan sosial dan hukum. Dalam wujud sosial, banyak orang yang sengsara dan miskin. Kita lihat tadi pada ayat yang 19. Ini memperlihatkan bahwa jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Dan parahnya lagi, para penindas itu menutupi kesalahannya. Seakan-akan dengan setia mereka datang ke bait Allah untuk menyembah Allah. Sungguh suatu yang ironis. Tak heran bila kondisi ini kemudian dikritik oleh sang nabi. Sebab dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Pada ayat yang 13 sebelum nas kita ini.
seolah tempat ibadah merupakan alat untuk membersihkan dosa-dosa yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Saudara, dalam wujud hukum mereka dapat mempermainkan hukum dengan harta mereka. Yang benar bisa menjadi salah, sebaliknya yang salah bisa menjadi benar. Bisa kita lihat tadi pada ayat yang ke-21. Hukum seolah menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tentu saja persoalan ketidakadilan ini dilihat dan didengar oleh Tuhan yang Maha Adil itu. Untuk itu ia berfirman, pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Pada ayat yang ke-18 tadi. Maksudnya Tuhan akan menegakkan keadilan untuk membebaskan yang tertindas. Keadilan itu didasarkan pada sifat Allah yang adil. Keadilan itu akan membawa hukuman dan kebinasan bagi orang-orang yang mempermainkan hukum itu sendiri dan telah berlaku tidak adil terhadap sesamanya. Keadilan itu juga akan membawa kelepasan bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Dan sebagai tolok ukur, keadilan Allah bukanlah semata-mata perbedaan antara orang yang berpunya dengan orang yang tak berpunya, melainkan apakah orang itu benar atau salah. Dan keadilan Allah berpihak kepada orang-orang yang benar, sehingga orang-orang benar akan bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Mereka bersyukur karena Tuhan Sang Maha Adil berpihak kepada mereka. Bila Tuhan demikian serius bersikap terhadap keadilan, maka kita sebagai umat-Nya, kita juga tidak boleh bermain-main dengan keadilan itu sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, dalam kalender gereja kita, bahwa kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga, masa-masa persiapan. Tentu yang kita persiapkan bukan hal-hal yang bersifat lahiriah saja, hal-hal yang fisik saja, tetapi kita persiapkan hati dan hidup kita untuk menerima Sang Raja Damai itu. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan bertanggung jawab, bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita menempatkan diri bahwa kita sebenarnya bagian dari mereka, tetapi kemurahan Tuhan yang memilih dan memanggil kita agar kita boleh menjadi alat di tangannya. Bahkan kita juga memberitakan kabar sukacita itu bagi dunia ini. Selamat mempersiapkan perayaan Natal kita di tahun 2022 ini. Dan yang terpenting ialah selamat mempersiapkan hati dan hidup kita untuk Tuhan pakai, agar kehidupan kita senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita akan merendahkan diri, kita memanjatkan doa kita. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, mengingatkan kami sekalian akan keberadaan umat-Mu di masa lampau. Ketidakadilan, kesenjangan sosial itu terjadi. Bahkan sampai saat sekarang pun, itu semua masih terjadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami sebagai umat Tuhan, memberlakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami, agar kami boleh hidup bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Bahkan
Kami memberitakan kabar sukacita itu bagi dunia melalui kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami sekalian, jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga kami. Berkatilah segenap tugas pekerjaan kami masing-masing. Ajarilah kami mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Dalam rangka kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk menyambut kehadiran Kristus Sang Juru Selamat itu. Perbaharuilah kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak mengulangi perbuatan-perbuatan kami yang melanggar daripada kehendak-Mu. Tetapi Tuhan suci kuduskan hati dan hidup kami. Dalam persiapan kami untuk merayakan Natal di tahun 2022 ini. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Pada saatnya kami juga akan meninggalkan tahun 2022 ini dan akan menyambut tahun yang baru 2023. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Oleh sebab itu, biarlah kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Berkatilah pemerintah bangsa kami, di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khususnya di daerah kami, Kabupaten Mulu Raya ini. Berkatilah pimpinan daerah, yaitu Bupati beserta seluruh jajarannya, agar mereka cakap dan bijaksana dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Biarlah kehidupan bersama masyarakat, kehidupan yang lebih baik dalam kebersamaan, sikap saling menolong, saling bahu-membahu. Pereratkanlah tali kasih persaudaraan di antara kami ya Tuhan, karena Engkaulah yang mengajarkan kasih itu bagi umat-Mu. Kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat, dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami. Kami juga secara khusus menyerahkan jemaat kami yang ada di Tumbang Bahan. Tuhan juga sertai dan berkati kehidupan mereka, para pelayan-Mu, pendeta-pendeta dan diakun, dan semua orang yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan, agar diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kehidupan seluruh jemaat yang ada di kawasan resort GKI Puruk Cahu ini, agar kami selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan tugas panggilan kami. Berkatilah para pelayan-Mu kami sekalian. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.